طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab, para peserta i'tikaf di masjid ini, juga para peserta i'tikaf di Masjid An-Nafi Dago, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pendengar radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Seperti biasa Jumat sore kita membahas kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul yang langsung disiarkan oleh radio dan TV Roja dari Cilengsi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu di antara bagian dari iman kepada hari akhir adalah beriman kepada adanya sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka. Ada yang nyebur ke dalam neraka waliyadzubillah karena dosa-dosanya. Ada yang selamat sampai ke seberang. Ada yang sekejap mata, secepat kilat, ada secepat burung terbang, secepat kuda berlari, ada juga yang berjalan, ada juga yang merangkak, ada yang sampai ke seberang jembatan. Itu semua sudah kita terangkan. Adapun proses selanjutnya adalah qisas terhadap kezaliman yang pernah terjadi di kalangan sesama manusia di dunia dan belum tertuntaskan, belum terbalaskan. Banyak kezaliman manusia dari yang berkuasa, yang kuat, yang kaya raya, bertindak zalim kepada yang lemah, yang miskin, rakyat yang dipimpinnya, dan sampai akhir hayatnya tidak ada pembalasan. Keadilan tetap akan ditegakkan pada hari kiamat. Karena itulah maka kezaliman itu sesuatu yang membahayakan bagi para pelakunya. Di dunia merugikan korban, di akhirat menguntungkan korban, merugikan si pelaku. Apa saja kerugian bagi orang-orang yang zalim? Pertama, mereka akan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surah Hud ayat yang ke-18, Ala la'natullahi ala zalimin. Ingatlah, laknat Allah akan tertimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim. Bila kezaliman ini merata dilakukan oleh para penduduk negeri, maka Allah Azza wa Jalla tak mustahil menurunkan azab itu sejak di dunia, diratakan, dihancurkan, sebelum azab di akhirat nanti. Dalam ayat 102 dari surah Hud, Allah berfirman, wa kadzalika akhadha rabbuk idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah kalau Allah mau mengazab suatu kaum. Apabila Allah mau mengazab satu negeri yang penduduknya zalim,
maka sesungguhnya azab Allah itu amat sangat pedih dan amat sangat dahsyat. Di akhirat, orang-orang yang zalim itu terkena azab. Allah berfirman dalam surah Saba ayat yang ke-40, naqulu lilladzina zalamu dzuqu 'adzaban nari allati kuntum biha tukadzibun. Kami berkata kepada orang-orang yang zalim nanti di akhirat, rasakan oleh kalian azab neraka yang dahulu kalian dustakan. Waktu di dunia, para pelaku kezaliman ini banyak pendukung, banyak backing, banyak pengikut, makanya berani berbuat zalim. Tapi di akhirat seluruh pendukungnya juga bubar. Karena mereka pun harus bertanggung jawab atas diri masing-masing. Maka pelaku kezaliman di akhirat tak ada backing, tak ada kawan, tak ada sahabat, tak ada yang mendukung, tak ada juga yang menjadi pengikutnya. Sebagaimana Al-Quran surah Ghafir ayat 18, ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Bagi orang yang zalim tidak akan memiliki lagi kawan setia, tidak akan memiliki lagi pemberi syafaat yang syafaatnya diterima, tidak ada backing, tidak ada pendukung. Semua orang bertanggung jawab sendiri-sendiri di akhirat. Dan dijamin yang zalim seperti itu nggak akan pernah bahagia. Karena di dunianya juga dia tidak pernah membahagiakan orang lain. Menyengsarakan. Al-jaza'u min jinsil amal. Makanya dalam surah Al-An'am 21, Allah menyatakan, innahu la yuflihu zalimun. Sesungguhnya tidak akan pernah berbahagia orang-orang yang zalim. Di dunia, apalagi di alam kubur, terlebih lagi di akhirat. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan sangat buruknya kezaliman. Adapun sunnah Nabi SAW lebih banyak lagi. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini hadis qudsi. Nabi SAW bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Allah berfirman, hai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan atas diriku untuk berbuat kezaliman. Allah mengharamkan berbuat zalim atas dirinya kepada makhluknya enggak. Dan aku jadikan kezaliman ini sebagai sesuatu yang haram di antara kalian. Maka jangan kalian saling menzalimi. Makanya karena Allah Azza wa Jalla itu mengharamkan berbuat zalim atas dirinya sendiri, dia tidak pernah zalim kepada hambanya sekalipun. Allah itu laisa bidzallamin lil abid. Tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Dalam hadis lain riwayat juga Imam Muslim dalam kitab sahihnya berkata Nabi SAW, ittaqudz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Bertakwalah engkau dari kezaliman. Di awal daurah ini kita sudah menjelaskan makna takwa. Takwa berasal dari kata waqa, yaqi, wiqayatan. Waqa itu artinya menjaga diri, memelihara diri, membentengi diri. Maka bertakwa artinya menjaga diri, membentengi diri dari sesuatu yang bisa memadaratkan diri. Itu bertakwa. Bertakwa kepada Allah
Artinya menjaga diri jangan sampai terkena murka dan azab Allah. Dengan cara laksanakan perintahnya, jauhi semua larangannya. Fattaqun nar, bertakwalah engkau kepada neraka. Artinya jaga diri kalian jangan sampai terkena api neraka. Wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Bertakwalah kepada hari kiamat. Artinya jangan sampai menderita tuh. Termasuk ittaqu dzulma. Jaga dirimu dari kezaliman. Dan sampai berbuat zalim. Jauhkan dirimu dari berbuat zalim. Kenapa? Zalim itu merugikan. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan seorang muslim karena saudara bagi sama muslim. Dan sebagai saudara wajib ada rasa cinta kasih sayang. Wujud cinta kasih sayang itu adalah memberi keuntungan, memberi maslahat, memberi kebahagiaan kepada sama muslim. Makanya dilarang keras berbuat zalim. Berkata Nabi SAW, Al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim saudara bagi muslim lainnya. Nggak boleh menzalimi, nggak boleh cuek, membiarkan. Nggak peduli, wajib ada kepedulian. La tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabu. Kamu nggak bisa masuk surga sebelum beriman. Kamu tidak dikatakan beriman sebelum saling mencintai. Makanya kalau ada orang karena cintanya kepada sama muslim memberi kepedulian, memberi perhatian, pertolongan, bantuan, apapun bentuknya, maka orang itu berarti memberi banyak manfaat ke orang lain. Dia menjadi manusia terbaik dalam pandangan Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Dan dia otomatis menjadi orang yang paling dicintai. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Manusia yang paling dicintai oleh Allah yang paling bermanfaat. Maka amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang membuat orang lain bahagia, menolong, membantu, melepaskan orang lain dari kesulitan. Ahabbul a'mal ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim au takshifu anhu kurbatan au taqdi anhu dainan au tatradu anhu ju'an. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kebahagiaan kepada hati sama muslim. Atau melepaskan sama muslim dari kesulitan. Atau melunasi hutangnya. Atau menghilangkan kelaparan pada dirinya. Itu amal yang paling dicintai. Itu prinsip hidup seorang muslim terhadap sesamanya dalam kehidupan sosial, dan itu wujud nyata dari adanya iman di dalam hati mereka. Maka tidak pernah berbuat zalim. Kezaliman itu wujud kebencian. Padahal muslim tidak boleh membenci sesama muslim yang lainnya. Oleh karena itu, walaupun umpamanya kita membenci orang lain karena keburukan orang tersebut. Buruk akhlaknya, tingkah lakunya, nyebelin, menyinggung, merugikan banyak orang. Tapi tidak boleh ketidaksukaan, kebencian kita kepada dia itu mendorong kita untuk berbuat zalim kepada orang itu. Pokoknya musalah benar disalahkan gitu. Padahal dia benar hanya karena benci. Nggak boleh. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist.
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian menjadi saksi-saksi yang adil tegak karena Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum mendorong kalian untuk tidak berbuat adil kepada mereka. Berbuat adillah karena berbuat adil itu lebih dekat kepada takwa. Apa saja kerugian dari berbuat zalim? Pertama, dia itu akan kehilangan banyak pahala dan akan bertambah banyak dosa. Sebenarnya kalau kita menjadi korban kezaliman secara ukhrawi untung. Si pelaku kezaliman secara ukhrawi rugi. Keuntungan kerugian itu langsung kontan saat itu juga. Sebagaimana sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau bertanya, Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, atadruna manil muflis? Tahu enggak kalian siapa yang muflis, yang bangkrut? Para sahabat menyangka ini urusan pertanyaan, urusan dunia. Sebab bangkrut itu istilah ekonomi, istilah bisnis. Makanya berani menjawab. Kalau ini dianggap urusan agama, nggak berani jawab. Jawabnya pasti Allah wa Rasuluhu a'lam. Ini mah dijawab. Kata mereka, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut di kalangan kami adalah orang yang nggak punya dirham, nggak punya kekayaan. Maka jawaban ini menunjukkan kesalahan pemahaman sahabat tentang pertanyaan Nabi SAW. Nabi tidak pernah bertanya tentang urusan duniawi. Beliau menyatakan innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bis salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka damma hadha wa daraba hadha. Orang yang bangkrut di kalangan umatku ini ya, umat Islam adalah orang yang nanti datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala saum, pahala zakat, pahala semua kebaikan, pahala ngaji, pahala i'tikaf. Tapi dia dulu waktu dunia pernah mencela si anu, menuduh si anu, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, memukul orang lain. Apa akibatnya? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Setiap korban kezalimannya dibayar dengan pahala. Pahala kebaikan dari salatnya, pahala dari iktikafnya, pahala dari saumnya, dari zakatnya, dari semua kebaikannya terus dibagi ke korban kezalimannya. Fa'in faniyat hasanatu qabla ayyuqda ma'alai ukhidha min khatayahum faturihat alai. Kalau semua pahalanya habis, sementara korban kezalimannya masih antri, belum terbayar, maka diambil dosa mereka, ditimpakan kepada si pelaku kezaliman, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Pahala habis, yang numpuk apa? Dosa. Ditimbang, pahalanya 0, dosanya numpuk. Kena dengan ayat wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Inilah keburukan yang akan dialami oleh setiap pelaku kezaliman. Itu sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim.
Makanya beliau wanti-wanti dalam salah satu hadis riwayat Imam Bukhari. Beliau menyatakan man kanat lahu madlamah li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham in kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa illam takun lahu hasanah ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Siapa orang yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, baik kehormatannya atau yang lainnya. Kehormatannya contohnya umpamanya dihina, dicaci, dimaki, digibahi, dibuli, pokoknya dihinakan. Atau tentang hartanya, dicuri, ditipu, atau yang sejenisnya. Atau apanya pun lah yang dimiliki oleh orang lain, cepat minta dihalalkan sekarang pada hari ini. Minta maaf, kembalikan haknya. Sebelum datang satu hari, di hari itu nggak ada dinar, nggak ada dirham. Kalau orang yang zalim tadi memiliki amal soleh, diambil pahala amal solehnya itu sesuai dengan kadar kezalimannya. Lalu diberikan kepada korban kezalimannya. Kalau dia tidak memiliki amal soleh, kezalimannya banyak, amal solehnya tidak ada. Maka diambil dosa dari orang-orang yang menjadi korban kezalimannya, ditimpakan kepada orang yang zalim tadi. Kenapa orang itu disebut bangkrut? Karena nggak punya modal untuk hidup bahagia di akhirat. Modal bahagia di akhirat, pahala. Yang membuat celaka di akhirat, dosa. Karena ini yang ditimbang. Perbanyak pahala, persedikit dosa. Setelah pahala kita tumpuk-tumpuk, jangan dermawan dengan pahala. Nanti di akhirat dibagi-bagi, ini pahala saya habis. Dermawan yang baik itu di dunia dalam masalah harta. Ya, tapi dermawan di akhirat dalam bentuk bagi-bagi pahala seburuk-buruk manusia. Itulah keburukan pertama yang teralami oleh orang yang zalim, habis pahala, nambah dosa. Kedua, orang itu memperoleh laknat dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana ayat yang di awal tadi dikemukakan dalam surah Hud. Ayat yang ke-18, ala la'natullahi ala zalimin. Ingat, laknat Allah akan tertimpa kepada orang-orang yang zalim. Dalam surah Ghafir atau surah Al-Mu'min, ayat yang ke-52, Allah berfirman, Yauma la yanfa'u zalimina ma'dziratuhum walahumul la'nah walahum su'ud dar. Kata Allah, pada hari kiamat nanti, semua alasan orang-orang yang zalim nggak ada manfaatnya. Nggak diterima. Walahumul la'nah, bagi mereka laknat. Walahum su'ud dar, dan bagi mereka ada negeri yang sangat buruk untuk ditempati, ditinggali. Ini yang kedua, dilaknat dan memperoleh seburuk-buruk tempat menetap di akhirat. Ketiga, dia akan mengalami kegelapan yang luar biasa pada hari kiamat. Di momen-momen yang dia sangat membutuhkan cahaya. Di pertemuan yang lalu ketika membahas masalah Sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka, kita sudah terangkan beberapa kondisi mengerikan dari Sirat. Sirat itu kecil, lebih kecil dari bagian tajam sebuah pedang. Lebih kecil daripada rambut. Terus, mudhillah, muzillah, mudhidah. Licin, bikin bikin
kepeleset. Sudah kecil, kemudian licin. Terus ketiganya gelap, tak ada cahaya sama sekali. Selain itu, dari neraka itu ada besi-besi pengait yang ujungnya bengkok, tajam, menyambar orang-orang yang berlalu di atas jembatan ketika menyeberang. Tanpa itu aja sudah sulitnya, bukan main. Salah satu kondisi di sana adalah apa? Gelap gulita. Tapi nanti orang yang nyebrang membawa cahaya sendiri-sendiri. Cahayanya sangat bergantung kepada kualitas, kuantitas amal baik yang dia lakukan di dunia. Makanya ketika menyeberang, kemarin kita sudah terangkan, ada orang yang membawa cahaya sebesar gunung. Allah menyatakan, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Engkau lihat orang-orang mukmin mukminat, cahayanya itu begitu besar menyala menerangi di depan dan di kanan mereka. Lalu Nabi SAW ada menjelaskan, ada yang cahaya sebesar gunung, sebesar pohon kelapa, ada sebesar orang, dan seterusnya. Dan yang paling minim sebesar jempol, kadang-kadang padam. Dan itulah orang-orang munafik. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqati wal munafiqatu lilladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Pada hari itu orang-orang munafik laki perempuan berkata kepada orang-orang beriman, tunggu kami ikut nebeng kepada cahayamu. Karena cahaya dia redup, kadang padam. Maka dikatakan, kembali kalian, faltamisu lahu nuran, cari cahayamu sendiri, nggak boleh nebeng. Makanya orang munafik itu, karena sebesar jempol kadang-kadang reparem gitu ya, gelap. Karena kezaliman yang mereka lakukan selama di dunia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Terlihat oleh orang mukmin. Orang mukmin takut. Cahayanya juga akan apa? Akan padam. Maka mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana, aghfir lana. Ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya kami. Ampuni kami. Maka kezaliman menimbulkan kegelapan pada hari kiamat nanti. Hindari. Jangan sampai kita memiliki nasib yang tragis karena kejahatan kita selama kita hidup di dunia. Itu ancaman yang keberapa? Ketiga. Keempat. Kita menjadi sasaran empuk dari doa orang yang menjadi korban kezaliman kita. Kalau orang yang zalim tersebut terlalu kuat berkuasa, korban kezalimannya nggak bisa balas, nggak berani membalas, tambah dizalimi lagi. Satu-satunya yang dia lakukan menjerit kepada Allah, berdoa gitu. Untuk apa? Untuk kecelakaan si pelaku kezaliman. Ya Allah, hancurkan dia. Ya Allah, binasakan dia. Ya Allah, timpakan azabmu di dunia. Itu bisa kena loh. Karena doa orang yang dizalimi mujarrab, makbul, didengar langsung oleh Allah. Maka wajib kita untuk menghindari doa orang yang dizalimi. Doa keburukan. Berkata Nabi SAW, Taqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu bainallahi hijab wa in kana fajira. Takutlah kamu kepada doa orang yang dizalimi, karena antara doa itu dengan Allah enggak ada hijab, enggak ada penghalang.
Walaupun orang ini orang durhaka. Malah dalam riwayat lain wa in kana kafira. Walaupun dia orang kafir. Jangan mentang-mentang dia kafir kita zalimi sebagai seorang muslim kepada orang yang kafir. Nggak boleh. Nanti orang kafir menjerit, mendoakan keburukan kepada Allah untuk kita, kena nanti. Kirain untukku. Itu kerugian yang keempat. Yaitu apa? Yaitu menjadi sasaran empuk dari doa orang yang dizalimi. Kelima, kezaliman ini karena dosa, karena keburukan, menghalangi hampir semua kebaikan. Menghalangi hidayah. Yang tadinya Allah mau turunkan kepada dia. Menghalangi juga dikabulkannya doa dia. Mungkin orang yang zalim suka berdoa kepada Allah, mungkin terhalang doanya. Terhalang juga rizkinya. Terhalang juga ketika dia belajar ilmu. Susah loh. Kena dengan penyakit hese apal, gancang, pohon. Susah hafal, mudah sekali lupa. Karena kezaliman. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah 51, Innallaha la yahdil qawma zalimin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Dijauhkan tuh dari hidayah. Terhalang dia dari memperoleh hidayah. Makanya orang yang zalim selalu berat dalam melakukan ibadah, amal soleh, kebaikan. Sebaliknya semangat dalam bermaksiat. Sedikit-sedikit pikirannya mikir urusan-urusan yang menyenangkan dia di dunia sekalipun itu diharamkan. Gak peduli, yang penting senang. Kenapa bisa begitu? Pengaruh dari kezalimannya. Terus dia akan terhalang dari kebahagiaan. Allah menyatakan, Innahu la yuflihu zalimun. Sesungguhnya tidak akan berbahagia orang-orang yang zalim. Terhalang dari banyak kebaikan. Terhalang juga dari memperoleh ilmu. Terhalang dari rizki. Terhalang dari beragam kebaikan. Terutama terhalang dari memperoleh rahmat, cinta, kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada dia. Itu keburukan yang keberapa? Keenam. Kelima, keenam. Orang itu akan diazab di dunia juga sebelum diazab di akhirat. Ini kezalimannya. Baik dilakukan secara individual, apalagi secara kolektif. Berjamaah berbuat zalim rame-rame. Termasuk para pengusaha. Penguasa itu gabungan pengusaha dan penguasa. Siapa yang berkuasa, biasanya dia pengusaha juga punya usaha tuh. Karena merasa nggak akan selamanya berkuasa, harus ada backup yang menjadi sumber penghasilannya berupa usaha setelah tidak berkuasa. Terus yang sudah punya usaha berupaya memperkuat usahanya dengan kekuasaan. Akhirnya dia nyaleg. Ada orang yang nyaleg dengan latar belakang pengusaha banyak. Macam-macam. Sekarang yang nyaleg itu artis, pengusaha, orang-orang public figure kayak gitu ya. Ada ustadz yang masuk nyaleg ada? Ada juga tuh. Naon kadinya. Lalu setelah itu mereka berbuat zalim.
Yang penting kita untung. Nggak peduli rakyat itu yang diperjuangkan, yang menjadi bahan kampanye ketika berikhtiar terpilih. Apakah rakyatnya akan sejahtera karena perjuangan dia atau tidak? Nggak lagi peduli. Maka ketika kezaliman merajalela dilakukan oleh mayoritas penduduk suatu negeri, Allah hancurkan. Dalam banyak ayat. Di antara surah Al-Hajj 45 Allah menyatakan, فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى أُرُوشِهَا wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin masyid, kata Allah Azza wa Jalla. Betapa banyaknya sebuah negeri yang telah kami binasakan karena kezaliman para penduduknya. Maka tembok-tembok negeri itu runtuh menutupi atap-atap mereka, dan betapa banyak juga sumur-sumur yang ditinggalkan atau diterlantarkan, dan istana-istana yang tadinya megah yang kemudian hancur luluh karena azab Allah. Yang tinggal hanyalah puing-puing. Seperti kaum Ad, kaum Thamud. Mereka hebat, diberikan kemampuan yang tidak Allah berikan kepada orang lain. Memahat batu-batu menjadi istana, menjadi rumah. Megah itu. Orang lain nggak bisa. Ternyata diamblaskan ke muka bumi. Sekarang peninggalannya masih ada tuh di Petra, tuh di Yordania tuh. Kelihatan bekas-bekas kejayaan mereka waktu mereka masih hidup. Karena itulah maka wajib untuk kita hindari kezaliman. Bahkan kezaliman ini pun tidak hanya diselesaikan di kalangan orang-orang atau manusia semata-mata, tapi bahkan juga di kalangan sesama binatang. Binatang pun terjadi kezaliman di antara sesama mereka, dan kelak Allah Azza wa Jalla akan melerai atau menyelesaikan tindak kezaliman di kalangan mereka. Suatu saat Rasul SAW dan para sahabatnya melihat ada 2 ekor kambing yang beradu, silih tenggar gitu. Kata Nabi SAW, tahu nggak kalian apa yang menyebabkan mereka itu bertengkar? Duka parbut bikang, duka parbut cukut gitunya. Duka hanya sekedar show of force saja. Saya punya tanduk gede, tenaga gede. Hayu kita ngadu. Kan ada yang begitu. Tipikal preman bertemu dua di jalan, papelong-pelong bisa gelut atau. Nah, kata para sahabat, tidak tahu ya Rasulullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah pasti akan menegakkan keadilan di kalangan mereka sehingga seluruh keadilan itu, seluruh hak kembali kepada pemiliknya masing-masing. Sehingga nanti kambing yang tidak bertanduk menuntut balas kepada kambing yang bertanduk, yang ketika di dunia mentang-mentang ada tanduknya jeger deh ditenggar etasi yang tidak bertanduk. Nggak bisa melawan. Melawan ya tambah babak belur dia. Nanti akan menuntut pada hari kiamat. Tapi kalau binatang mah seusai mereka melaksanakan atau dituntaskan urusan qisas di antara mereka, mereka dikembalikan jadi tanah. Tidak berlanjut hisab ke surga, ke neraka, tidak. Terlihatlah ini oleh orang-orang kafir, maka orang kafir mengatakan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Aduh celaka aku. Seandainya aku pun jadi tanah seperti binatang itu.
Binatang sudah beres urusannya, nggak sampai ke surga ke neraka. Orang kafir terus diproses sampai berakhir di neraka, waliyadzubillah. Ya. Nah, jadi seluruh kezaliman akan terbalas pada hari kiamat. Jangan merasa orang-orang yang berbuat zalim aman karena korban kezalimannya lemah. Tidak berani dan tidak punya kemampuan untuk membalas. Ya, itu di dunia. Tapi ingat, di akhirat kelak seluruh kezaliman terbalas dan seluruh hak akan dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Beruntunglah korban-korban kezaliman secara ukhrawi karena dia memiliki banyak keuntungan. Pertama, dosanya gugur, di-offer ke orang yang zalim. Kedua, pahalanya nambah, offeran dari orang-orang yang zalim. Ketiga, derajat kemuliaannya meningkat. Yang keempat, doanya itu apa? Makbul, dikabul. Kalau dia menjerit, mendoakan keburukan kepada pelaku kezaliman, bisa kena itu. Nah, yang kelima, orang yang dizalimi itu, karena itu kesengsaraan, karena itu kesulitan, Allah akan ganti dengan dua jenis kebahagiaan yang akan datang setelahnya. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Maknanya setelah satu kesulitan akan datang dua kebahagiaan setelahnya. Ya. Inilah materi kita tentang terbalasnya kezaliman di akhirat. Nanti cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Khusus untuk hari Jumat ini karena ini pengajian yang diselenggarakan oleh radio dan TV Roja Cilengsi. Jadi pertanyaan pun dikhususkan bagi pendengar dan pemirsa Roja Cilengsi. Kepada Al-Akh Ari dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa Roja. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Mangga Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Ruslan di Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Dengan Pak Ruslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pak Ruslan, mohon maaf dikecilkan dulu volume dari televisinya. Kalau sudah, silakan dilanjut Pak. Ya, sudah. Ya. Iya. Ini Ustaz, saya ini mau bertanya tentang sholat Id. Apakah boleh sholat Idul Fitri itu cuman takbirnya 3 saja? Apakah itu boleh 3 saja, 3 begitu? Itu yang pertama pertanyaan saya. Pertanyaan yang kedua, sholat witir itu imam mengatakan as-sholat jami'ah, as-sholat jami'ah, as-sholat sunnatat tarawih ashabakumullah. Tapi imam itu 2 rakaat lalu salam. Apakah itu witir namanya? Ya. Baik. Itulah pertanyaan saya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertama, sholat Id. Takbirnya 3 kali. Maksudnya
sebelum membaca Al-Fatihah di rakaat pertama, si imam bertakbir 3 kali. Harusnya berapa kali? 7 kali di rakaat pertama, 5 kali di rakaat kedua. Hukum bertakbir 7 kali dan 5 kali ini hukumnya sunnah. Sehingga kalau imam tidak melakukan takbir 7 kali dan 5 kali, baik karena lupa atau karena sengaja, maka tidak apa-apa, sholatnya tetap sah. Dan kita tidak perlu sebagai makmum mengingatkan subhanallah gitu, enggak. Sudah biarkan saja. Baik sengaja ataupun lupa. Dan tidak harus diakhiri oleh sujud sahwi setelah salam atau sebelum salam. Karena itu hukumnya sunnah. Itu yang pertama. Nah, kedua, adapun si imam secara sengaja takbir 3 kali. Bukan karena lupa. Tapi disengaja 3 kali. Itu perlu dipertanyakan, kenapa 3 kali, kenapa tidak 7 kali? Kalau yang berpendapat hanya sekali, ada oke, mungkin pendapat dia. Tapi kalau 3 kali, nggak ada dalil. Kalau dia sengaja takbir 3 kali dan menganggapnya sunnah, sunnahnya 3 kali tanpa dalil, maka perlu dipertanyakan mana dalilnya. Tak ada satupun pendapat ulama yang menyatakan takbir sholat id itu 3 kali. Baik rakaat pertama ataupun rakaat kedua. Ikhtilaf yang terjadi 75 atau hanya sekali-sekali. Itu ada dan itu hukumnya sunnah. Tapi kalau menyengaja 3 kali atau 5 kali dan dianggap sebagai sebuah sunnah, padahal tak ada dalil tentang hal itu, ini yang dipermasalahkan, ya. Ini yang pertama. Kedua, sholat witir tapi 2 rakaat. Mungkin ya, dia meniatkan witirnya 3 rakaat, tapi yang 3 ini dibagi 2 dan 1. Jadi ketika dia mengomando ini sholat witir, sholatul witir jami'at rahimakumullah gitu ya. Ada pemberitahuan sholat witir. Mungkin mau 3 nanti. Cuma 3 ini dibagi 2. 2 rakaat salam langsung berdiri, lalu ditambah 1 rakaat lagi jadi 3. Boleh? Boleh. Ini yang terjadi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Mereka witirnya 3 rakaat. Tapi yang 3 rakaat ini dipecah menjadi 2. 2 salam dan 1 salam, maka itu dibolehkan, tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Ari. Pertanyaan dari saudara kita Supriyandi. Assalamualaikum Ustaz, jika seorang atasan yang mencopot jabatan anak buahnya karena alasan rotasi dan memang atasan punya kewenangan tersebut, sedangkan anak buahnya merasa didolimi, apakah ini terhitung kezaliman yang dilakukan atasan kepada bawahannya? Ustaz, silahkan. Baik, barakallahu fiikum. Kalau atasan itu punya alasan yang kuat, pertimbangan yang bisa dipertanggungjawabkan, rotasi itu perlu dengan pertimbangan tertentu. Bukan karena unsur like or dislike, bukan senang atau tidak senang. Saya mah tidak senang ke sini dioper ke cleaning service, padahal manajer tadinya. Hanya karena dia tidak suka ke orangnya. Maka itu zalim. Tidak sesuai dengan kapasitas orang yang dirotasi tersebut ke tempat yang baru. Tapi kalau dia punya pertimbangan, kenapa dirotasikan dengan alasan ini, dengan alasan ini mungkin penyegaran. Mungkin ingin melihat skill dia, kemampuan dia kalau ditempatkan di sini. Kadang orang itu ya memiliki passion, keahlian tertentu yang menonjol di satu bidang, tapi belum terlihat di bidang apa.
Dia selama ini di bidang ini biasa-biasa aja. Tidak terlalu menonjol, tidak terlalu buruk, biasa, normal, standar. Tapi ketika dirotasi, dipindah ke bidang lain, terlihat di sana fashionnya dia. Oh ini ternyata akhirnya lebih bagus, lebih menguntungkan perusahaan. Nah, manajer atau bos atau pimpinan perusahaan memiliki naluri kejelian seperti itu, melihat potensi apa? Anak-anak buahnya. Kayaknya dia ini nggak pas di sini. Tapi di mana? Belum dapat nih di mana? Coba pindah ke sana. Belum juga pindah ke sana. Baru di sana, oh ini. Kadang-kadang begitu. Tapi si orang yang dipindah kadang-kadang merasa tidak cocok di sana, lalu merasa dia zalimi. Suudzon dia, ya. Maka kalau itu benangnya, ya. Dan si pimpinan itu pasti ingin menghasilkan struktur terbaik dari karyawan-karyawan yang ada di bawahnya sehingga menghasilkan keuntungan maksimal bagi perusahaannya, dan itu bisa mengangkat citra dia di mata owner perusahaan. Jadi tidak mungkin umpama yang akan merugikan perusahaan dia pindahkan begini, enggak. Jadi husnudzonlah kalau itu memang wewenangnya dan dia memiliki pengalaman, memiliki kemampuan, memiliki kejelian melihat potensi dari anak buahnya, sudah kita husnudzon saja, ikuti aturan main yang ada biar ngemplong hati kita, ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Dari Ibu Ayu Donel yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Suami saya telah berbuat zalim kepada saya dengan berselingkuh beberapa waktu yang lalu. Saya sudah memaafkan waktu itu, tapi akhir-akhir ini saya sering teringat kezaliman dan selalu menghantui pikiran saya. Hingga saya sakit. Bagaimana sikap saya ya Ustadz? Terbersit dalam hati saya untuk berpisah agar raga ini bertambah sakit. Dosakah saya? Terima kasih Ustadz. Silakan. Baik, barakallahu fiik. Ibu yang barusan bertanya. Pertama, apa yang dimaksud batasan dari perselingkuhan? Apakah hanya pacaran, komunikasi, atau sampai kepada taraf, naudzubillah, perzinahan umpamanya? Atau nikah lagi secara resmi lalu dianggap selingkuh umpamanya, ya. Nggak ketahuan. Setelah nikah baru ketahuan. Apakah itu? Tapi yang jelas, perselingkuhan itu negatif. Konotasinya negatif. Jadi menjalin hubungan dengan perempuan lain yang melanggar syariat. Gitu ya, mungkin pacaran dan sangat mungkin naudzubillah sampai kepada perzinahan. Lalu ketahuan. Lalu sudah taubat. Bagaimana sikap sang ibu? Pertama, kalau kita menemukan masalah, terutama masalah itu datang dari orang terdekat kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, orang tua kita, adik kakak kita, atau bawahan kita, atau atasan kita. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah pertama, introspeksi diri. Mungkin kita melakukan dosa dan kesalahan, lalu dihukum oleh Allah dengan cara seperti itu. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ma nazala bala'un illa bidzam, wa ma rufi'a bala'un illa bittaubah." Tidaklah bala turun kecuali karena dosa, dan tidaklah bala terangkat kecuali karena taubat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Oma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah apapun yang menimpa kamu itu karena dosa-dosa kamu, dan Allah memaafkan banyak dosa. Sehingga berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, "In asaitullaha
Fara'aitu athara dzalika fi khuluqi zaujati wa ahli wa dabati. Kalau aku bermaksiat, aku melihat dampak buruk maksiatku tersebut terhadap buruknya akhlak istriku, anakku, bahkan binatang tungganganku. Dalam ucapan yang lain, tiba-tiba di rumahku banyak tikus, banyak kecoa. Itu dampak dari kemaksiatan. Allah hukum kontan dalam bentuk ditimbulkannya masalah. Ini yang pertama. Kedua, para ulama ketika mereka saling bertemu, mereka selalu saling memberi wasiat dengan 3 hal. Dan ketika berpisah, mereka saling menyurati isinya wasiat 3 hal. Salah satunya adalah man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia. Sesama manusia itu termasuk orang terdekat kita. Termasuk tetangga kita. Kalau ada masalah antara kita dengan orang lain, itu isyarat, itu indikasi bahwa hubungan kita dengan Allah rusak, maka Allah merusak hubungan kita dengan sesama manusia. Ditimbulkan masalah. Makanya ketika Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, apa solusinya kalau kita ada clash dengan orang terdekat, dengan keluarga, dengan tetangga? Beliau menyatakan, pertama taubat. Tingkatkan ibadah kepada Allah. Terus akui dosa-dosa, minta ampunan, jauhi semua larangan, laksanakan semua perintah Allah, tingkatkan ketakwaan. Allah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan buat semua urusannya menjadi mudah. Nah nanti kalau kita tobat, kita beribadah, bertakwa, taqarrub terus kepada Allah, Allah yang mengkondisikan, merubah hati orang-orang yang bermasalah tadi dengan kita. Allah maslahatkan hatinya, Allah berikan hidayah untuk tobat, Allah buat dia baik lagi kepada kita, baik lagilah hubungan kita dengan mereka, karena kita memperbaiki hubungan baik kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu poin pertama, introspeksi. Kedua, maafkan enggak suami? Kalau sudah selingkuh ketahuan lalu dia sadar, ngaku, minta maaf. Kalau betul minta maaf, taubat, berubah, maafkan. Suka teringat lagi ini dan itu, lupakan. Jadi maafkan. Kalau ada perubahan, jadi baik, jadi santun, jadi perhatian ke istri, sudah lupakan kesalahan masa lalu. Siapa sih orang yang tidak pernah bersalah di masa lalu? Mungkin kita juga ada kesalahan kepada suami yang sudah suami lupakan, sudah suami maafkan, saling memaafkan satu sama lain dan tutup aib masing-masing. Kalau betul-betul suami itu tobat dan berubah. Minta cerai jangan, kalau memang sudah tobat. Kecuali kalau tobatnya tobat sambal. Sekarang ketahuan, wah udah cari selamat tobat, ampun. Nangis buaya. Tapi besok lusa minggu depan ketahuan lagi ada data, ada bukti, kembali lagi. Kalau sudah seperti itu, maka kalau suami melanggar larangan yang diharamkan, umpamanya dia mabuk, dia berjudi, dia mencuri, dia berzina, itu melanggar apa yang Allah larang, apa yang Allah haramkan, sudah dituntut tobat, tidak mau tobat, disuruh berhenti, tidak mau berhenti, maka boleh sang istri menuntut cerai dari suami yang seperti itu.
Atau meninggalkan perintah yang wajib, tidak sholat, tidak saum Ramadan, tidak keluar zakat padahal sudah terkena kewajiban zakat, tidak mau haji padahal uangnya setumpuk hanya karena sayang kalau dipakai haji gitu. Tidak mau melaksanakan perintah yang wajib, nah ini pun dosanya sama dengan melanggar yang haram. Oleh karena itulah, kalau sampai ke level itu boleh si istri menuntut cerai dari suaminya. Adapun kalau dia tobat dan berubah sikap, maafkan dan lupakan kesalahan masa lalu. Semoga Allah juga mengampuni kesalahan kita semua. Terakhir Ari ya, silakan. Pertanyaan terakhir kami akan bacakan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, mau bertanya bagaimana caranya mendoakan orang yang mendolimi kita? Silahkan Ustaz. Bagaimana caranya mendoakan orang yang mendolimi kita? Doa terbaik adalah doa kebaikan. Ya Allah beri dia hidayah. Ya Allah rubah hatinya yang tadi membenci menjadi menyukai. Yang tadi menentang menjadi mendukung. Yang tadinya anti menjadi simpati. Doakan kebaikan bagi dia. Ampuni dosa dia. Berikan hidayah kepada dia. Rubahlah hati. Karena engkau yang bisa merubah hati manusia. Membolak-balikan hati manusia. Itu doa kebaikan. Ini pertama. Boleh nggak mendoakan keburukan? Boleh. Bukan afdol, tapi boleh. Dan ini ada asarnya. Sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas pernah difitnah oleh seorang lelaki. Lalu dia sholat 2 rakaat, lalu berdoa, Allahumma in kana kadhiba. Ya Allah, kalau orang ini dusta, hanya fitnah kepada saya, panjangkan umurnya, panjangkan penderitaannya. Kena itu. Dia juga mengatakan saya korban doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang itu tua sampai lebih dari 100 tahun sampai si alisnya juga menutupi matanya, istri anaknya meninggal dan dalam akhir hayatnya dia gila menggoda para wanita dan anak-anak, mengganggu itu, nggak punya rumah, makan sedih kasihnya. Sampai matinya pun nggak ketahuan, tiba-tiba bangkainya tergeletak di pinggir jalan. Ada yang seperti itu, ya. Jadi kalau umpamanya ada orang zalim lalu kita memudahkan keburukan, umpamanya dengan cara ya Allah timpakan azabmu untuk menghentikan kezalimannya kepada dia. Boleh? Boleh. Secara syar'i tidak salah. Tapi apakah itu terbaik? Belum tentu terbaik. Ya mungkin yang terbaik didoakan untuk memperoleh hidayah agar dia berubah, agar dia berhenti dari kezalimannya dan berbalik menjadi orang yang kelak menjadi sahabat dan saudara kita. Ya. Cukup ya sampai di sini kita persiapan untuk berbuka. Insyaallah untuk materi ini akan kita lanjut di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.